Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Kamila dari kelompok 4 dan teman-teman saya Balkis Hana Elindita Pratiwi, Clarisha Aprilian Mini, dan Rafli Naufal Syalubis. Kami kelompok 4 mengambil judul pelanggaran HAM dalam kasus korupsi EKTP. Nah, kasus korupsi EKTP dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Kenapa? Karena proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan identitas resmi bagi warga negara. Namun, korupsi dalam proyek ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Pelanggaran HAM terjadi karena korupsi EKTP merampas hak-hak di luar warga negara seperti hak atas identitas. EKTP dirancang untuk meningkatkan akses layanan publik dan memberikan identitas resmi bagi warga negara. Namun korupsi dalam proyek ini menghambat tujuan ini dan mengambil hak warga negara untuk memiliki identitas yang sah. Yang kedua, hak atas keadilan. Korupsi dalam proyek EKTP juga merusak prinsip keadilan karena proses pengadilan yang tidak transparan dan akuntabel dapat menguntungkan beberapa pihak sementara merugikan banyak pihak lainnya. Yang ketiga, hak atas pelayanan publik yang baik. Korupsi dalam proyek EKTP juga dapat mengurangi kualitas pelayanan publik karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan publik malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya dari sisi norma yuridis, kasus korupsi EKTP melanggar beberapa ketentuan hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang korupsi dalam proyek EKTP dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang negara. Yang kedua, ada Undang-Undang Asasi Manusia. Korupsi EKTP juga dapat melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak-hak dasar warga negara termasuk hak atas identitas, keadilan, dan pelayanan publik yang baik. Selanjutnya, di dalam kasus EKTP ini, beberapa pelaku kunci telah dijatuhi hukuman. Salah satunya adalah Setia Novanto. Beliau dijatuhi hukuman selama 15 tahun dan denda 500 juta. Tapi ada beberapa pihak juga yang menjadi pelaku di dalam kasus ini, yaitu Irman Sugiharto, Andi Narago, Anang Sugiana, Sidoarjo, dan Markus Nari. Namun banyak pihak yang merasa bahwa hukuman ini itu tidak setimpal atas apa yang telah mereka lakukan, dan karena tindakan mereka ini, bahwa hukuman yang diberikan ini tidak sebanding dengan dampak dan tindakan yang telah mereka lakukan, karena kasus korupsi ini adalah kasus yang paling besar di tahun 2017 dan menelan sebanyak hampir 2,3 triliun rupiah. Terima kasih. Oh ya, sekian. Nanti Pak Fahma udah edit ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.